Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala rasulillahil karim sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Hadirin jamaah salat Jumat Masjid Alumni IPB yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah, segala bentuk syukur kita haturkan kepada Allah yang pada kesempatan siang ini dari sekian banyak yang Allah berikan usia, Allah berikan kesehatan, Allah memilih kita, melembutkan hati kita dan meringankan langkah kita untuk hadir ke masjid ini. Mudah-mudahan salat Jumat yang hari ini kita tunaikan menjadi salat Jumat terbaik dari sekian banyak salat Jumat yang pernah kita tunaikan. Yang kita berharap kepada Allah, semoga setiap langkahnya menggugurkan dosa-dosa kita semua. Setiap lantunan doanya, setiap khutbah yang didengarkannya, setiap gerakan salat yang nanti dilakukannya menjadi kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ustadz Hilman, apa di antara indikatornya? Kalau salat Jumat ini mohon maaf hanya sekedar duduk biasa. Salat Jumat ini hanya sekedar datang biasa. Kalau salat Jumat ini hanya sekedar kemudian diam di masjid seperti biasa, barangkali tidak sedikit ada yang tertidur ketika salat Jumatnya, maka mohon maaf belum dikatakan berhasil salat Jumatnya. Tapi dikatakan ada dua indikator setidaknya yang membuat salat Jumat seseorang itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, setelah salat Jumat ada perubahan yang nampak dalam kehidupannya. Perubahan apa yang dimaksud? Tentu iman, takwa dan amal solehnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, dengan hadirnya kita salat Jumat, kita bisa menyampaikan pesan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi ini salat Jumat kita yang terakhir dalam kehidupan kita. Maka lihat, hampir semua khatib Jumat ketika khutbah pasti membaca surat Ali Imran ayat 102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kamu wafat kecuali dalam keadaan menjadi seorang muslim. Siapa yang punya kepastian, siapa yang punya keyakinan bahkan Jumat depan kita berjumpa lagi. Maka mohon maaf kalau sepekan ke belakang entah berapa banyak dosa yang kita lakukan. Sepekan ke belakang entah berapa banyak maksiat yang kita kerjakan. Maka kalau siang hari ini dari sekian banyak yang sibuk urusan dunia, kita dimudahkan oleh Allah, berharap kepada Allah sepulang dari sini dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita semua kelak bisa menjadi pribadi yang lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan Jumat ini kita akan coba membahas tentang bagaimana cara kita memahami tentang karakter atau sifat kehidupan dunia. Banyak manusia yang menjalani kehidupan dunia dengan kondisi yang tidak bahagia. Banyak di antara kita yang menjalani kehidupan dunia stres menjalaninya, frustasi dibuatnya, bahkan seringkali gelisah menjadi sebuah hal yang pasti datang dalam kehidupannya. Dari sekian banyak faktor yang membuat manusia gelisah menjalani kehidupan, karena barangkali jawabannya mereka belum paham tentang sifat kehidupan dunia. Al-Imam Al-Ghazali menyebutkan ada 4 sifat kehidupan dunia yang harus dipahami
oleh setiap hamba manusia yang hidup di dunia. Jika karakter ini paham, jika karakter ini hafal, maka insya Allah kita akan mudah menjalani kehidupan dunia. Ustadz Hilman, apa di antara 4 karakter itu? Pertama, dunia ini waktunya sari'ul waqt. Dunia ini singkat, padat, cepat. Allahu Akbar. Rasanya baru kemarin kita Ramadan, baru kemarin kita Lebaran. 40 hari lagi mungkin kurang lebih kita akan berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Rasanya baru kemarin kita menikah dengan istri kita. Allahu Akbar. Kalau kita lihat akad nikah kita, buku nikah kita, mungkin sudah puluhan tahun kita menikah dengan istri kita. Rasanya baru kemarin kita bekerja di sebuah perusahaan. Baru kemarin Ustadz, tak terasa, Allahu Akbar, ternyata sudah 10 tahun kita bekerja di sana. Dunia ini cepat, singkat, padat. Apa yang menjadi finish utamanya? Kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap manusia pasti akan berjumpa dengan yang namanya kematian. Kita ini mohon maaf, semua sedang berlomba dengan jadwal kematian masing-masing. Apapun profesinya, bagaimanapun jabatannya, seberapa banyak pun hartanya, tetap finishnya sama, wafat. Cuman yang namanya wafat, waktunya misteri, tempatnya misteri, sebabnya pun misteri. Jadi semua di antara kita ini sedang berlomba dengan waktu yang Allah pacu dalam kehidupan kita. Kalau manusia paham, waktunya singkat. Kalau manusia paham, waktu di dunia ini cepat, maka mohon maaf, dia tidak akan menyia-nyiakan sedetik pun waktu yang Allah berikan, kecuali untuk semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka lihat, di dalam Al-Qur'an berkali-kali Allah bersumpah dengan kalimat waktu. Bahkan ada surat dinamakan dengan kalimat waktu. Di waktu fajar Allah bersumpah wal fajr, demi waktu fajar. Naik waktu subuh Allah bersumpah dengan kalimat was-subhi idza tanaffas, demi waktu subuh. Naik waktu duha Allah bersumpah dengan kalimat wad-duha. Naik waktu siang Allah bersumpah dengan kalimat wan-nahar. Naik waktu asar Allah bersumpah dengan kalimat wal asr. Naik waktu malam Allah bersumpah dengan kalimat wal lail. Bahkan di sepertiga malam pun Allah bersumpah wa minal lail. Apa maknanya? Allah ingin ingatkan kita semua manusia yang diberikan kesempatan hidup di dunia. Hei manusia, hidup kamu singkat, cepat, padat, maka jangan pernah sia-siakan, kecuali untuk bisa mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang bekerja harus punya target. Yang punya perusahaan harus punya target. Yang usaha, yang bisnis harus punya target. Apa targetnya? Bukan dunia, akhirat. Kalau target kita dunia, apa bedanya dengan orang yang tidak beriman? Yang bekerja mohon maaf, kalau yang antum cari gaji setiap tanggal 25, kalau yang antum tunggu-tunggu gaji setiap tanggal 1, apa bedanya dengan orang yang tidak beriman? Mereka juga sama menanti itu, mereka juga sama merindukan gaji itu. Tapi yang membedakan di antara kita dengan orang yang tidak beriman adalah setiap helaan napasnya, setiap langkahnya kita gunakan untuk bisa semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka lihat ciri yang kedua. Dunia itu karakternya wamal hayatud dunya illa laibun walahun. Dunia ini permainan dan senda gurau belaka. Al-An'am ayat 32. Hati-hati, siapapun di antara kita yang barangkali hari ini fokusnya dunia, siap-siap kita akan dipermainkan oleh dunia. Kalau hari ini di antara kita fokusnya dunia, siap-siap kita akan dibercandakan dengan dunia. Kenapa? Karena sifat dunia memang permainan, sifat dunia memang senda gurau. Capek dibuatnya. Bahkan kata Nabi SAW, barang siapa yang ketika bangun tidurnya ketika malam, kemudian dia bangun di pagi hari, yang dia pikirkan adalah dunia, maka dia akan lelah dibuatnya. Ustadz, jadi gak boleh nyari dunia? Kata siapa? Silahkan cari dunia, tapi orientasinya jangan dunia. Kalau tidak boleh nyari dunia, mohon maaf, banyak para sahabat yang kaya. Abdurrahman bin Auf pengusaha kaya, Utsman bin Affan pengusaha kaya, bahkan sampai sekarang rekening wakafnya masih nyampe rekening atas nama Utsman bin Affan. Tapi hati-hati, bukan orientasi dunianya, bukan, tapi dengan dunia bisa semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka lihat perkataan Ibnu Qayyim al-Jauziyah, bagus sekali kalimatnya. Kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah,
dunia ini seperti bayangan. Semakin Anda sibuk mengejar bayangan itu, semakin dia lari daripada kejaran kita. Ini kita, bayangan kita di samping, kita pindah, dia pindah. Kita kejar, dia pindah. Lantas bagaimana? Berbaliklah. Maksudnya, jangan jadikan dunia sebagai orientasinya, tapi akhirat sebagai ujungnya. Maka mohon maaf, barangkali sekarang ada yang bekerja, jangan minta sama Allah untuk dinaikkan gajinya, jangan. Tapi minta sama Allah, ya Allah, saya pengen zakat lebih banyak tahun ini. Kalau zakat lebih banyak, otomatis cara rumusnya adalah gajinya pun naik. Jangan minta sama Allah pengen ganti mobil, jangan. Tapi minta sama Allah, ya Allah, saya pengen mobil yang kemudian mobilnya bisa mengantar orang sakit ke rumah sakit. Saya pengen ditambahkan hartanya, ya Allah, biar ada anak yatim yang bisa saya sekolahkan. Biar ada AC masjid yang bisa saya berikan. Biar ada kebutuhan apapun untuk umat yang bisa kita sumbangkan. Itu orientasinya. Maka jangan keliru. Zuhud itu, hati-hati. Zuhud itu bukan berarti benci dengan dunia, bukan. Zuhud itu dia sibuk dengan dunia, tapi dunianya menjadi jalan untuk mendapatkan akhiratnya. Karena kalau fokus dunianya, maka kita akan dibuat terombang-ambing karenanya. Yang ketiga, dunia ini cirinya al-makanul musibah. Dunia ini tempat musibah, tempat ujian. Allahu Akbar. 3 bulan kebelakang barangkali kita sedang diuji dengan sebuah wabah penyakit yang bahkan di beberapa negara sudah menjadi musuh yang sangat nyata. Di Indonesia di waktu yang dekat ini sudah menjadi peringatan dari pemerintah terkait dengan penyakit ini. Ini musibah. Dan memang dunia tempatnya. Terus, Ustadz, haruskah kita takut? Enggak. Haruskah kita gelisah? Enggak. Haruskah kita panik? Biasa saja. Apa yang kita panikkan? Kematiankah? Bukankah setiap orang pasti akan mati? Bukankah setiap kita pasti akan menjemput yang namanya kematian? Orang beriman itu tidak takut mati. Orang beriman tidak cari mati. Orang beriman tidak gelisah dengan mati. Justru orang beriman membuat persiapan-persiapan terbaik untuk menghadapi kematian. Maka mohon maaf lahir batin, virus corona barangkali ini cara Allah untuk ngingetin manusia bahwa kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsi minal amwal wal anfusi was samarati wa basyirus sabirin. Tugas kita hanya sabar menghadapinya. Bagaimana cara sabarnya? Tentu ikhtiar. Bagaimana Kemenkes memberikan peringatan kepada kita barangkali? Rajin cuci tangan di waktu yang sekarang dengan sabun. Yang sakit, yang batuk, yang pilek menggunakan masker. Kurangin bersentuhan dengan orang-orang yang sekiranya sedang punya penyakit. Itu kan ikhtiar dunia. Tapi ikhtiar akhiratnya jangan lupa. Apa itu? Alladzina idza asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Apa maknanya? Kembalikan sama Allah. Kullu da'in dawaun. Setiap penyakit ada obatnya. Dan obat yang paling mujarab, obat yang paling tangguh, obat yang paling hebat, obat yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Zikir pagi dan petang. Bahkan barangkali mungkin hadirin sudah tahu doa khusus yang Nabi ajarkan berangkat dari hadis Abu Daud ketika kita mendapatkan virus penyakit yang berbahaya. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal judami wa min sayyi'il asqami. Ya Rabb, ya Rabb, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari penyakit belang, dari penyakit gila, dari penyakit kusta, dan kami pun berlindung kepadamu ya Allah dari penyakit yang mematikan, menyakitkan, bahkan mengerikan. Serahkan semuanya sama Allah. Dunia ini memang tempat musibah. Dan jangan kaget, setelah virus ini pasti akan datang musibah yang selanjutnya. Kemarin di Sukabumi baru gempa. Sebelumnya ada lagi longsor. Sebelumnya banjir. Memang tempatnya ujian, tempatnya musibah. Mohon maaf kalau kita hidup di dunia gak mau dikasih musibah, jangan hidup di dunia. Memang itu cirinya. Maka lihat ciri yang keempat. Apa itu Ustaz? Dunia ini al-makanul ibadah. Dunia tempat ibadah.
Orang akan semakin kuat menghadapi setiap musibah jika baik ibadahnya. Semakin hebat ibadahnya, semakin kuat hati untuk menghadapi setiap ujian itu. Semakin baik dia mendekat kepada Allah, maka semakin dekat jawaban jalan keluar dari setiap persoalan yang datang dalam kehidupan. Maka lihat surat Al-Mulk ayat 2. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dialah Allah yang menjadikan kematian dan kehidupan. Bahasa lainnya, dialah Allah yang menguji kita dengan sesuatu yang menyedihkan dan yang membahagiakan. Sebagai apa? Liyabluwakum, sebagai ujian untuk kamu sekalian. Apa yang Allah lihat? Mohon maaf, yang Allah lihat bukan ujiannya, tapi yang Allah lihat adalah ayyukum ahsanu amala. Siapa yang paling hebat menyikapi setiap ujian itu. Kalau di antara kita di sini ada yang sedang ikutan tes seleksi kemudian gak lolos, jangan salahkan soalnya, karena yang salah bukan soal, pasti yang salah adalah jawabannya. Kalau sekarang ada di antara kita yang sedang dilanda musibah, ujian, mungkin di rumah tangganya, mungkin di keluarganya, mungkin di usahanya, mungkin di kerjaannya, mungkin di bisnisnya, jangan mengeluh. Karena Allah tidak mungkin memberikan beban kepada kita kecuali sesuai kemampuan kita. Corona didatangkan ke kita bukan tanpa sebab, karena Allah paham kita bisa mengantisipasinya. Kita paham bisa menghadapinya. Cuman ayyukum ahsanu amala. Siapa yang mampu menjadi pribadi yang lebih baik di hadapan Allah dengan ujian yang datang ini? Mohon maaf kalau dengan virus corona ini tidak membuat kita semakin dekat dengan Allah, butuh virus macam apa lagi yang akan membuat kita termotivasi untuk semakin mendekat kepada Allah? Kalau dengan banjir, dengan longsor, dengan tsunami tak membuat kita semakin dekat dengan Allah, maka butuh cara apa lagi yang akan Allah berikan kepada kita agar kemudian kita semakin ingat dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pelajaran yang membuat kita semakin tenang, semakin yakin menjalani kehidupan dunia. Dunia ini singkat, dunia ini permainan, dunia ini tempat musibah, dunia ini tempat ibadah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Faya ibadallah usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin yang dirahmati Allah, Al-Imam Asy-Syafi'i itu pernah menyampaikan, hidup kita ini di dunia hakikatnya hanya menunggu waktu sholat dan disolatkan. Hidup kita di dunia hanya menunggu waktu sholat dan disolatkan. Tadi pagi kita beraktivitas. Hakikatnya apa Ustaz? Hakikatnya menanti datangnya sholat zuhur. Sholat zuhur, sholat. Setelah ini kita aktivitas lagi. Apa hakikatnya? Menanti datangnya sholat asar. Asar, sore, beraktivitas, sibuk dengan dunia. Apa hakikatnya? Menanti datangnya waktu maghrib. Kalau waktu sholat tidak bertemu dengan kita, maka sudah saatnya waktu kita untuk disolatkan. Kullu ummatin, kata Nabi, setiap umatku itu umurnya 60 tahun. Situna wasab'una, antara 60 sampai 70 tahun. Jadi artinya dunia ini singkat sekali, bukan tujuan kita. Setelah ini masih ada kehidupan alam kubur kita. Setelah ini masih ada kehidupan alam akhirat kita. Maka manfaatkan selama kita masih hidup. Mohon maaf, kalau masih bisa sholat di belakang imam hari ini, sholatlah. Sebelum besok disolatkan di depan imam. Kalau masih bisa baca Quran, bacalah. Belajar Quran. Sebelum besok Quran dibacakan di depan tubuh kita.
yang sudah terbujur kaku tidak bisa bergerak. Kalau masih bisa berangkat ke masjid, berangkat. Sebelum besok tubuh kita digotong ke masjid untuk yang terakhir kalinya. Kalau masih bisa sedekah, sedekah. Karena berapa banyak orang yang sudah mati, orang yang sudah meninggal, minta sama Allah untuk dihidupkan kembali. Dan apa janjinya? Fa'asaddaqa wa akun minas solihin. Ya Allah, hidupkan aku kembali. Sebentar saja. Maka aku akan bersedekah dan menjadi orang yang soleh. Maka mohon maaf, siapapun di antara kita yang pernah punya dosa, catat baik-baik. Allah lebih mencintai orang yang banyak dosa, kemudian dia bertaubat kepada Allah, daripada orang yang soleh sedangkan dia merasa tidak punya salah dalam kehidupan. Kalau kita belum bisa berlomba dengan orang soleh dalam berbuat baik, maka berlombalah dengan para pendosa untuk segera bertaubat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita belum bisa berlomba dengan orang alim menyampaikan ilmu, berlombalah dengan orang jahil, dengan orang bodoh untuk belajar ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua kelak saat kembali kepada Allah dipanggil dengan panggilan yang kita rindukan semua. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kata Allah, wahai hambaku yang tenang. Ustaz, kenapa disebut tenang? Karena selama hidupnya dia sudah mempersembahkan amalan terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai kata Allah, kembali, masuk ke dalam surga, masuk ke dalam rumahku. Hidup ini selesai. Maka jangan pernah khawatir dengan hidup ini selama kita menjalaninya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Angkat kedua telapak tangan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa di antara khutbah dan sholat adalah doa yang sangat mustajab. Mudah-mudahan ini menjadi doa terbaik kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal 'afwa indal hisab. Ya Allah, ya Ghaffar, ya Ghafur, Engkau yang Maha Pengampun ya Allah. Seburuk apapun masa lalu kami, sebesar apapun dosa kami, sebanyak apapun maksiat kami, ya Allah ya Rabb, kami mohon jangan keluarkan kami dari masjid ini kecuali Engkau ampuni dosa-dosa kami. Jangan Kau pisahkan pertemuan kami pagi hari ini, siang hari ini ya Allah, kecuali Engkau maafkan semua kesalahan kami. Ya Allah ya Rabb, Engkau tahu betapa buruknya kami, betapa banyaknya dosa kami. Karena barangkali dosa kami yang belum Engkau ampuni membuat persoalan datang silih berganti dalam hidup kami ya Rabb. Maka ya Allah, ya Allah, ya Allah, jangan wafatkan kami sebelum Engkau ampuni dosa-dosa kami, dosa-dosa orang tua kami ya Allah. Maafkan kami jikalau pernah menyakiti hati orang tua kami, pernah menyinggung perasaan orang tua kami, belum sempat membahagiakan orang tua kami. Kami mohon dari hati yang paling dalam ya Allah, jadikan sisa usia kami ke depan ya Allah, kami isi dengan kebaikan, kami isi dengan amal soleh, kami isi dengan amal ibadah, kami isi dengan sesuatu yang bermanfaat di hadapan-Mu ya Allah ya Rabb. Ya Allah ya Rabb, jaga kami dari berbuat maksiat, jangan buat kami tenggelam dalam dosa ya Allah. Karena barangkali usia kami semakin dekat dengan wafatnya ya Allah ya Rabb. Maka ya Allah ya Rabb, siapapun di antara kami yang hari ini sedang punya persoalan, yang sedang gelisah, yang sedang punya masalah, ya Allah kami mohon hadirkan jalan keluar untuk semua persoalan kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb, kami mohon ya Allah, lindungi kami, jaga kami dari semua yang menyakiti kami, dari semua yang membahagiakan kami, termasuk virus corona ya Allah terhadap bangsa Indonesia ini ya Allah. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal judami wa min sayyi'il asqami. Ya Allah ya Rabb, berikan kesempatan kepada kami untuk bertobat, berikan kesempatan kepada kami untuk beramal soleh di sisa usia kami ya Allah. Ya Allah,
sebentar lagi kami akan berjumpa dengan Ramadan. Izinkan kami berjumpa dengan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajabah wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajabah wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajabah wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsai wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Aqimis shalah.